jago banget nyanyinya Grace. Kamu ikut paduan suara? Iya nih Kak, kok tahu? Oh ya tahu dong, pasti di sekolah sering paduan suara. Betul juga ya, kita kalau punya talenta itu adik-adik harus dikembangkan, harus sering latihan ya. Adik-adik punya talenta apa di rumah? Nah, ini berhubung kita tentang talenta ya Kak ya. Ini Kak Rina punya talenta apa? Oh, kalau Kak Rina itu sukanya menjahit. Wah, berarti suka desain baju, suka buat baju kayak gini ya Kak ya? Iya sih. Wes, bagus banget itu Kak. Ada-ada di rumah, talentanya apa? Ditulis ya, di komen ya. Mungkin ada yang suka menggambar, terus mewarnai. Nah, mungkin kayak kakak-kakaknya bisa main piano, bisa main drum, bisa main gitar. Iya, suka. Masih banyak lagi lah kalau talenta itu ya Kak. Iya, harus selalu dilatih. Nah, biar adik-adik apa tuh di rumah ya Kak ya? Iya, harus selalu dilatih untuk kemuliaan Tuhan ya Kak ya. Bener banget Kak, itu harus banget tuh ya Kak. Nah, adik-adik jangan lupa untuk absen, ketik nama, garis miring kelas, sama garis miring lagi dari sekolah minggu mana? Ya, minggu dari pagi, sekolah minggu pagi, minggu sore atau Sabtu ceria ya. Ya, jangan lupa ya di komen. Kakak tunggu. Yuk, Oke, adik-adik di rumah juga berdoa ya. Orang tua di rumah perhatikan adiknya, anak-anaknya juga ikut berdoa di rumah. Ayo adik-adik lipat tangan ya, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini maupun di rumah adik masing-masing ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang berdoa katakan amin. Nah, adik-adik di rumah harus sukacita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Oke, semangat. Yuk, kita tepuk tangan ya. Ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Semangat ya. Pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus
pasti punya talenta. Nah yuk kita nyanyikan kalau kita itu bisa, kita itu bertalenta. Kita itu tidak berputus asa. Yuk. Tepuk tangan ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa sa sa, aku bisa. Akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita menyembah Tuhan ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
adik-adik kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih dengan Kak Devina. Nah, minggu lalu kita sudah belajar firman tentang bertanggung jawab terhadap anggota tubuh kita. Mulai dari mata, mulut, telinga, tangan, dan juga kaki. Minggu ini kita mau belajar bertanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan beri buat setiap kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita nih adik-adik yang spesial. Dia juga punya banyak bakat juga adik-adik yang dia sudah bertanggung jawab, sudah berikan kepada Tuhan. Nah, siapakah dia? Yuk kita lihat ya. Samping kakak sudah ada Faith AB. Shalom teman-teman. Halo Faith. Shalom Kak. Ya, gimana nih kabarnya Faith? Luar biasa. Luar biasa. Nah, pertama-tama Faith, kakak mau tanya nih. Talenta apa sih yang sudah Tuhan berikan buat Faith? Talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya yaitu yang pertama menyanyi, Ya. lalu yang kedua itu bercerita dan berpidato, dan yang ketiga adalah menulis buku. Wah, luar biasa ya. Menyanyi, bercerita, atau berpidato, menulis buku. Wah, keren ini. Nah, sejak kapan nih Faith tahu talenta tersebut? Secara tidak sengaja atau bagaimana? Sebenarnya waktu itu orang tua saya pernah menceritakan saya kalau saya itu mulai menyanyi itu sejak saya masih kecil Kak. Oh ya. Tapi menyanyinya itu masih menyanyi kamar mandi gitu ya. Nyanyi gitu ya. di Ya rumah. nyanyi-nyanyi biasa aja gitu. Katanya suaranya saya itu sudah lumayan bagus Ya. Kak. Untuk usia saya waktu itu. Ya. Nah, saat suatu hari itu orang tua saya memutuskan untuk merekam suara gitu. Ya. Tapi dengan diam-diam Kak. Ya. Jadi karena ya waktu itu saya masih penakut dan pemalu seperti itu. Mm-mm. Nah, setelah direkam, mereka mengedit video itu, lalu ditambahkan musik dan lain-lain, lalu dimasukkan ke YouTube, Twitter, dan juga Facebook Kak. Oh. Nah, secara tidak diduga itu tiba-tiba idola saya yaitu Ya. Sydney Muhede itu memberikan komentar pujian Kak. Wow, Kak Sydney Muhede sampai berikan komentar pujian ya, keren. Terus? Ya, terus setelah itu orang tua saya bilang ke saya, kamu mau coba nggak bikin channel YouTube seperti itu. Sebenarnya channelnya sudah ada sih Kak, Ya. sejak saya lahir, tapi isinya tuh hanya video-video dokumentasi istilahnya. Jadi Iya. kayaknya dulu channelnya digunakan hanya untuk dokumentasi gitu. Nanti bisa ditonton kapan aja. Tapi hari itu orang tua saya memutuskan untuk akhirnya membuat vlog video YouTube yang lain-lain gitu. Oh ya, oke, luar biasa nih. Sedangkan kalau menulis tadi Faith, sejak kapan Faith? Kalau menulis itu sejak saya kelas 3 Kak. Ya. Lalu kalau Itu taunya dari mana? belajarnya saya autodidak. Oh, otodidak. Ya. Terus dari orang tua? Maksudnya Faith yang suka cerita, kemarin kan cerita, kalau suka cerita sama orang tua itu bagaimana? Jadi berawal dari
saat saya pulang sekolah Kak. Jadi sepulang sekolah tuh saya suka menceritakan orang tua saya, ini loh tadi di sekolah kejadiannya apa saja dan seperti itu. Nah kebetulan saya juga suka membaca buku. Jadi misalnya buku yang saya baca itu sudah habis, selesai dibaca. Kemudian saya cerita ke orang tua saya, ini bukunya tuh nyeritainnya gini loh, ini isinya pelajarannya apa gitu. Nah suatu hari orang tua saya bilang ke saya, daripada diceritain kan pasti lupa Kak. Lebih baik kamu tulis aja gitu. Nah kebetulan saya dapat buku dari salah satu teman saya itu, bukunya itu menceritakan sebuah diary atau buku harian seorang anak gitu. Nah dari setelah membaca itu saya tergerak gitulah Kak untuk menulis diary seperti anak itu. Wow, luar biasa ya Fit ya. Tadi menemukannya talenta nggak secara sengaja dari kesehariannya Fit ya. Dari hobinya Fit, dari kesenangannya Fit. Nah setelah Fit tahu itu apa yang dilakukan Fit dalam mengembangkan talentanya tersebut Fit? Kalau menyanyi sih Kak, ada ceritanya gini Kak. Jadi tahun 2018 saya membuat sebuah cover lagu di YouTube Kak. Nah, secara tidak sengaja ditonton Kak Devina dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Jadi setelah itu mereka memilih saya untuk menjadi singer di Natal Anak tahun 2018. Nah kebetulan di tahun lalunya, tepatnya Natal tahun 2017 itu, saya dapat sepeda dari Tuhan Kak gitu. Nah terus saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga setelah itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, caranya gimana sih biar aku bisa bertanggung jawab atas talenta yang telah Kau berikan. Caranya gimana ya? Harus tiba-tiba saya punya ide atau mungkin Tuhan yang ngasih saya ide. Seperti ini. Gimana kalau tahun depan aku menggunakan talenta saya untuk memuliakan Tuhan di waktu ulang tahunnya Tuhan Yesus seperti itu. Natal ya? Iya. Nah doa saya terjawab Kak. Saat Natal tahun 2018 itu saya dipilih menjadi singer gitu Kak. Wow, luar biasa. Nah, terus kalau nulis cerita sendiri Fit, apa yang dilakukan Fit? Kalau menulis cerita sih Kak, tadi ada sambungannya dari diary itu. Iya, betul. Saya mulai berpikir Kak, maksudnya saya tulis, lalu saya baca sendiri. Iya. Nah saya setelah membaca beberapa buku yang lain kan, wah aku tuh pingin jadi penulis gitu. Jadi ceritanya yang aku tulis itu biar dibaca orang lain, nggak cuma dibaca aku atau orang tua sudah gitu. Nah dari situ mulailah saya membuat buku pertama saya di kelas 3. Oh luar biasa. Jadi Fit nih terus berlatih ya Fit ya. Saya dengar juga Fit juga sekolah musik juga. Nyanyi juga, iya betul? Iya betul Kak. Setelah tadi Natal Anak tahun 2018 itu saya jelaskan orang tua saya di home Kak. Untuk biar vokal saya bisa lebih baik lagi gitu Kak. Luar biasa. Jadi terus berlatih ya Fit ya. Meskipun Fit ini tapi Fit terus berlatih ya, dari menyanyi musik tadi, les musik di Homes ya kan, terus bercerita, nulis cerita tadi, latihan terus ya Fit ya, luar biasa. Wah luar biasa ya adik-adik, kita sudah dengar bagaimana Fit punya talenta dan dia mengembangkan setiap talentanya. Nah demikian juga nih ada di firman Tuhan, berkata di Matius 25 ayat 14-30. Yuk buka sama-sama ya, Matius 25 ayat ke-14 sampai 30. Yuk kakak tunggu ya, buka Alkitabnya ya. Nah, di situ tertulis adik-adik, ada seseorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya tersebut. Diberi berapa? Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Nah, di ayat yang ke-16 tertulis juga, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankannya dan beroleh laba menjadi 5 talenta. Yang 2 talenta juga berbuat demikian. Dia menjalankannya dan memperoleh laba 2 talenta. Lalu yang 1 talenta, apa yang dilakukannya adik-adik? Dia pergi lalu menggali lubang, menyimpan uangnya itu ke dalam tanah adik-adik. Ya, jadi dalam perumahan tersebut kita belajar adik-adik bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan, talenta buat kita masing-masing. Talenta itu bermacam-macam ya adik-adik. Ada yang berupa kepintaran,
hebat dalam bermain musik, menulis, menyanyi, banyak hal adik-adik. Suatu kemampuan yang positif yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu adalah talenta bakat adik-adik. Jadi setiap kita mau belajar adik-adik bertanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Karena permasalahannya bukan dalam hal yang menemukan. Dalam hal menemukan adik-adik. Karena seperti Faith tadi cerita, dia menemukannya dalam kesehariannya Faith. Dia nggak sengaja iseng-iseng bernyanyi, ya kan. Dia suka cerita sama mamahnya. Jadi talenta itu bukan masalahnya dalam hal menemukannya, tapi bagaimana kita harus semestinya menggunakan talenta itu dengan baik adik-adik. Kita menggunakan talenta itu, kita latihan, kita kembangkan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kemampuan itu sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik adik-adik demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Oke? Nah, pada waktunya nanti adik-adik, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita. Jadi apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawabannya buat kita semua. Jadi adik-adik, yuk kita mau belajar hari ini bertanggung jawab terhadap setiap talenta yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lanjutkan ya adik-adik untuk bertanya kepada Faith lagi nih. Faith, kakak mau tanya Faith. Penghargaan apa nih, prestasi apa yang sudah Faith dapatkan dan yang sudah Faith persembahkan ke Tuhan? Oke, gini Kak. Untuk menyanyi saya pernah mengikuti lomba tapi ya masih belum menang. Tapi di situ saya tidak menyerah Kak. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan tetap memberi saya kesempatan dan juga saya tahu saya harus juga bertanggung jawab talenta saya itu untuk Tuhan. Dan saya saat pandemi itu mengikuti 2 lomba Kak. Yang pertama adalah lomba bercerita dan yang kedua adalah lomba pidato bahasa Inggris. Ya. Nah, di 2 lomba ini saya waktu lomba pidato bahasa Inggris saya juara 5 besar Kak, finalis 5 besar Jawa Tengah, tapi sayangnya yang dipilih hanya 1 anak untuk maju ke tingkat nasional. Sementara untuk yang lomba bercerita, saya juara harapan 2 se-Jawa Tengah. Wow, nah, ini luar pialanya. Biasa. Wow, ini dia pialanya, juara harapan 2, lomba bercerita dengan harapan merdeka dari COVID, LPP RRI Semarang tahun 2020. Wah, keren nih pialanya. Terus apa lagi, Faith? Kalau menulis buku, buku pertama saya, ini saya tulis saat saya masih kelas 3. Ya, judulnya apa itu, Faith? My Responsible, Wow. atau Bulan Tanggung Jawabku. Dan yang kedua, waktu saya kelas 4 Kak. Ya, judulnya? Judulnya The Mystery Roof. Wow, luar biasa ini buku-buku yang Faith tulis ya. Iya Kak. Ya, luar biasa nih adik-adik. Terus ke depan Faith ada planning apa? Sementara ini planning saya adalah saya kan lagi menulis buku ketiga Kak. Ya. Jadi buku ketiga ini adalah sebuah novel. Dan novel ini bukan novel yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah novel yang berbeda. Novel ini bisa berbicara walaupun tidak mempunyai mulut. Wow. Alias novel interaktif gitu. Ya. Ya, rencananya akan launching bulan April ini Kak. Wow, luar biasa. Kita doakan sama-sama ya teman-teman ya. Untuk launching bukunya Faith yang terbaru, luar biasa nih ya. Terima kasih ya Faith ya. Nah, teman-teman dari sini kita belajar ya, yang namanya talenta itu Tuhan tuh sudah beri ya. Setiap kita tuh pasti punya masing-masing ya, sudah beri. Dan kita, dan Tuhan tuh beri melalui kesanggupan kita adik-adik. Ya, jadi kita suatu saat akan mempertanggungjawabkannya. Di Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi yuk hari ini kita mau belajar sama-sama, belajar bertanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan beri. Nah, sebelum selesai, nanti Faith nih akan nyanyi 1 buah lagu nih teman-teman. Ya, sebelumnya mungkin Faith ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman untuk mengajak nih, motivasi teman-teman untuk mengembangkan talenta yang ada. Baik, teman-teman, kita semua kan pasti mempunyai talenta. Dan kembangkanlah talenta kita itu, dan juga kita juga bertanggung jawab kepada yang sudah memberikan kita talenta itu, yaitu Tuhan.
Ya kita setelah mengembangkan talenta itu lalu kita mungkin gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu teman-teman. Yuk kita dengarkan persembahan lagu dari Faith dengan judul Jesus Be the Center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. The center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else. Jesus be the center of my church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Halo adik-adik, saatnya kita bermain games. Nah, seperti yang kita sudah dengar dari firman yang tadi, kita mempunyai bakat dan talenta kita masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Nah, oleh karena itu ada berbagai macam jenis profesi yang sesuai dengan bakat dan talenta kita. Nah, maka dari itu adik-adik, kita saatnya untuk bermain tebak profesi. Nah, jadi adik-adik, nanti cara mainnya adalah nanti akan muncul gambar di sini ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa menebak profesi apa ya itu. Nanti adik-adik bisa langsung menjawab di kolom chat dengan format nama, kelas, sekolah minggu, dan jawabannya adik-adik. Nanti kakak juga akan memberi 2 clue untuk adik-adik bisa menjawab. Nah, untuk skor, untuk orang pertama akan mendapatkan poin 3, sedangkan untuk orang kedua mendapatkan poin 2, dan orang yang terakhir dan seterusnya mendapatkan poin 1. Nanti poinnya akan diakumulasi dan 2 orang dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah yang menarik adik-adik. Nah, untuk pemenangnya kalian bisa lihat di IG Kingdom Kids CKI IK. Nah, ayo Kak, kita mulai aja nih. Iya. Nah adik-adik, ayo kita langsung mulai aja nih ke tebak profesi yang pertama. Nah, bisa dilihat ya adik-adik gambarnya. Nah, kayaknya adik-adik pada belum tahu ya profesi apa kalau dilihat dari gambarnya. Nih, kakak kasih clue yang pertama ya adik-adik. Clue yang pertama adalah dia suka hewan. Apa itu Kak? Orang aku aja suka hewan, adik-adik pasti juga suka hewan tuh. Ayo coba ditebak apa ini? Mending aku nanti aja deh jawabnya. Mending kita kasih clue kedua aja Kak.
Oke adik-adik, yang clue yang kedua adalah dia suka mengobati yang sakit. Ini pastinya sudah gampang banget sih Kak. Iya nih, yang pertama dia suka hewan, yang kedua dia suka mengobati yang sakit. Kebangetan banget sih Kak kalau nggak bisa jawab. Ini sudah terlalu gampang Kak. Ayo adik-adik, bisa langsung jawab ya di kolom live chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya. Kakak tunggu ya adik-adik. Oke, kita selanjutnya langsung ke tebak profesi kedua. Untuk clue yang pertama, dia suka bermain warna. Wah, apa tuh Kak? Suka bermain warna? Wah, itu gampang banget sih Kak sebenarnya Kak. Dari kata-kata warna, warna aja itu menggambarkan keindahan. Wow. Apa ya Kak? Coba deh Kak, clue kedua. Untuk clue kedua adalah barang favoritnya adalah kuas. Wah, aku tahu nih Kak kayaknya apa. Nah, mending langsung aja dijawab adik-adik. Clue yang pertama, dia suka bermain dengan warna. Dan yang kedua, barang favoritnya adalah kuas. Gampang banget nih adik-adik. Ayo adik-adik, tulis langsung ya di kolom live chat. Lalu kita pindah ke tebak profesi yang ketiga. Nah, bisa dilihat ya adik-adik gambarnya. Ayo ditebak dulu coba profesinya apa ini adik-adik. Nah, kakak kasih clue yang pertama ya. Clue yang pertama adalah dia biasanya berurusan dengan hukum. Apa itu Kak? Kayaknya di hukum tuh banyak sekali Kak. Ada hakim, pengacara, ada majelis, ada MPR. Apa aja tuh Kak? Banyak banget. Kira-kira ini apa ya Kak? Nah, karena masih banyak pilihannya, kakak kasih clue yang kedua ya adik-adik. Clue yang kedua adalah dia suka membela orang adik-adik. Wah, mulia banget ya Kak orangnya. Iya nih Kak. Yang pertama, dia biasanya berurusan dengan hukum. Dan yang kedua, dia suka membela orang. Nah, yang suka membela orang ini biasanya cuma ada satu nih adik-adik. Ayo adik-adik, ditebak. Nah, kita lanjut aja langsung ke profesi yang keempat. Yaitu dia bekerja di luar ruangan. Waduh, banyak tuh Kak yang kerja di luar ruangan. Ya kayaknya ada petani, nelayan. Tapi ini yang pasti nggak di luar kayak gitu sih. Kalau marketing Kak, Nggak masuk sih kayaknya. apa ya Kak? Ini kita langsung kasih clue kedua aja. Oke. Untuk clue kedua adalah dia menggambar di gedung-gedung dan ruangan. Wah, aku tahu nih Kak jawabannya. Kira-kira apa Kak? Jawabannya kira-kira guru ya Kak? Waduh, oh iya bisa jadi. Masuk. Ayo adik-adik. Wah kayaknya udah ada yang bener nih Kak. Clue yang pertama tadi ya adik-adik, dia suka bekerja di luar ruangan. Dan yang kedua, dia menggambar gedung-gedung dan ruangan. Nah yuk Kak, next saja Kak. Oke, yang kelima adalah dia suka masak-masakan. Hah? Kok gampang ya Kak? Kayaknya aku udah tahu nih Kak. Wah kayaknya adik-adik juga ada yang belum tahu ya, tapi ya udah Kak, kasih clue yang kedua Kak. Clue kedua adalah dia menggunakan topi. Kira-kira apa ya adik-adik? Kakak tahu nggak? Aduh, apa ya Kak? Tapi kayaknya aku tahu deh Kak. Tuh adik-adik kayaknya sudah ada yang bener nih Kak. Tuh. Mending kita langsung kasih jawabannya aja nih untuk kesemuanya. Oke, jawaban yang pertama adalah Dokter hewan. nah, tadi kan clue-nya yang pertama adalah dia suka hewan. Kedua adalah dia suka mengobati yang sakit. Kan bener sekali, cocok banget gitu ya pas Kak. banget adik-adik. Jawabannya adalah dokter hewan. Oke, kita langsung next saja yang kedua. Jawabannya adalah pelukis. Wah, jadi pelukis tuh suka bermain warna ya Kak? Iya, bener banget. Dia barang favoritnya kuas, lalu dia suka bermain warna. Jadi dia adalah pelukis. Lalu yang ketiga Kak. Ketiga, jawabannya adalah pengacara. Oh, pengacara ya Kak, dia yang suka membela orang. Iya, bener Jadi banget tuh. dia suka membela orang, lalu dia berurusan dengan hukum ya Kak ya? Iya, bener banget. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan 4 dan jawaban keempat. Jawabannya adalah arsitek. Oh alah, yang kerja di luar ruangan, terus dia suka menggambar gedung dan ruangan tuh arsitek ya Kak? Iya, bener banget. Bukan guru loh, Kak. Oh iya, oke Kak. Oke, yang terakhir. Coba Kak Stella.
Yang terakhir jawabannya adalah chef. Jadi chef memakai topi dan pandai memasak. Nah kayak di film-film tuh ada master chef dan yang lain-lain tuh. Itu kan juga yang namanya chef, ya kriterianya ada di situ semua. Bener Kak. Nah adik-adik, jika adik-adik mempunyai talenta menyanyi, bisa bermain musik, adik-adik bisa menggunakan talenta adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, jika adik-adik berminat untuk melayani, adik-adik bisa langsung menghubungi koor masing-masing ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada kali ini dengan doa. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, Tuhan telah menyertai ibadah kali ini Tuhan. Engkau memberikan pengertian pada anak-anak-Mu tentang yang namanya talenta Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua mereka Tuhan. Supaya diberkati dan rezekinya melimpah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah berikutnya. God God bless you.